Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Tetap sehat dan tetap semangat menjalani ibadah puasa hari ini ya. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertemuan kali ini yaitu pertemuan ke-10 pengolahan citra, kita akan membahas tentang operasi bertetangga. Part 1 yaitu tentang deteksi tepi. Nah, deteksi tepi itu apa sih? Nanti akan kita pelajari. Tetapi sebelumnya kita akan mengenal dulu sih pendeteksian tepi itu untuk apa sih gitu. Manfaatnya tuh apa sih? Nah, jadi begini. Informasi yang harus diketahui dalam pengolahan citra itu apa? Jadi kalau kita ingin mengolah citra, sebuah objek citra, kita harus melihat dulu bentuk dan ukuran citra. Bentuk dan ukurannya. Baru setelah itu kita baru bisa mengenali itu adalah objek apa gitu. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui bentuk dan ukurannya? Ukuran dari sebuah citra yaitu dengan cara kita melakukan deteksi tepi. Nah, itu manfaat tujuan umumnya ya untuk melihat atau untuk mencari informasi dan informasi tentang bentuk dan ukuran dari sebuah citra. Di mana nanti setelah kita sudah tahu bentuk dan ukurannya, kita akan melihat atau kita bisa mengenali itu objek apa gitu. Nah, sekarang pengertian dari pendeteksian tepi atau deteksi tepi yaitu sebuah teknik menemukan garis tepi dari suatu objek citra dengan cara mendeteksi perubahan tingkat kecerahan dari citra. Kemudian bisa juga diartikan proses untuk menentukan titik-titik tepi objek citra. Nah, kalau saya lebih memahami atau lebih cenderung mudah dipahami pengertian yang kedua, yaitu sebuah proses untuk menentukan titik-titik tepi objek citra, itu aja. Nah, tujuannya apa? Untuk mengetahui batas-batas objek, di mana setelah batas atau tepi objek sudah diketahui, akan digunakan untuk proses segmentasi atau identifikasi objek. Dan yang kedua tujuannya untuk meningkatkan penampakan garis batas objek. Itu tujuan dari deteksi tepi. Nah, teknik pendeteksian tepi itu ada beberapa menggunakan beberapa operator. Yang pertama dengan operator Robert, yang kedua Prewitt, yang ketiga Sobel, dan yang keempat adalah Laplace. Ini yang akan kita pelajari nanti ya. Ada Robert, Prewitt, Sobel, Laplace. Nah, teknik-teknik dari operator ini hitungannya berbeda-beda sehingga masing-masing mempunyai rumus yang berbeda serta cara menghitung yang berbeda juga gitu ya. Jadi jangan disamakan gitu ya karena mereka mempunyai masing-masing kernel yang berbeda. Oke, langsung aja. Ini contoh dari pendeteksian tepi. Ini contoh-contohnya. Ini citra aslinya, kemudian yang ini citra hasil konvolusi atau citra hasil dari deteksi tepinya. Oke, sekarang masuk ke operator yang pertama. Teknik dari pendeteksian tepi yang pertama yaitu dengan menggunakan operator Robert. Nah, operator Robert itu operator yang menggunakan dua buah kernel, 2x2, Gx dan Gy, dengan magnitude gradien atau kita menginisialisasikan dengan G. Nah, rumusnya seperti ini. Gx dengan matriks 1, 0, 0, minus 1, dan Gy-nya 0, 1, minus 1, 0. Dan ini rumus dari gradiennya, yaitu akar I dikalikan Gx dikuadratkan ditambah I dikalikan Gy dikuadratkan. Jadi dikalikan dulu baru dikuadratkan ya. Di mana operator bintang sama dengan operator konvolusi dua dimensi. Dan I itu adalah matriks dari citra. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Diketahui sebuah citra akan dilakukan deteksi tepi pada
F 3,3. Ini nilainya 160. Nah, ini di sini ada sebuah citra ya, citra. Nah, kemudian 160 ini kan kalau 3,3 kita lihat 3,3 berarti kan 1 2 3 ke bawah 1 2 3. Ini ya 160. Makanya di sini langsung saya tulis 160 dari sini. Ini menggunakan operator Robet ya. Nah, langkah pertama yaitu tadi kan rumusnya seperti ini, I kalikan GX yang dikuadratkan ya kan. Nah, sekarang kita cari dulu I-nya, I, S 3,3 dikalikan GX. GX tadi rumusnya 1, 0, 0 minus 1 ya kan. Terus kita masukkan diagonal 1 sama dengan K1, X, Y sama dengan 1 dikalikan 160. Dapatnya dari mana? Ini 1, ini dari sini ya. Ini di drop ke sini, 1. 160-nya ini dari sini. Oke. Ditambah 0, 0 ya. Ditambah 0 dikalikan 160. 0-nya di sini dikalikan 150. Oke. Ditambah 0 yang ini dikalikan 120. Ditambah lagi minus 1 dikalikan 120. Nah, tolong diperhatikan di sini ada tanda mutlak. Tanda mutlak itu artinya apabila nanti hasilnya 0, maka akan kita jadikan semuanya nilai positif. Misalnya hasilnya nanti minus 40. Jadi kita nulisnya kita mutlakkan semuanya menjadi 40. Nah, itu yang langkah pertama. Tadi kan GX. Nah, sekarang langkah kedua, kita lihat GY. Kita lihat GY ya. Kita masukin 0, ini kan matriknya 0, 1, minus 1, 0 ya kan. Tadi 0 didapatkan dari sini. Kemudian 1 didapatnya dari sini. Oh, ini udah saya kasih panah ya. Minus 1 didapatkan dari sini. Kemudian yang 0 ini dapat dari sini. Nah, sama koordinatnya yang yaitu 160 3,3 ya. Berarti 160 ini yang kita masukkan gitu. Dari yang sini ya, dari sini yang kita masukkan ke sini. Makanya di sini 160, 150, ya 150, 120, ini 120, ini 120, ini 120. Jawabannya adalah 30. Apakah ini sudah selesai? Sampai langkah kedua? Tidak. Kita masih harus memasukkan ke formula yang G. G ini tadi ya. Maka hasil dari 3,3 bila menggunakan operator Robert, yaitu ini akar ya. Akar. Oke, nah ini karena ini dikuadratkan gitu kan, ini saya tulis aja K1 kalikan K1, ini kan sama ya, dikuadratkan. Nah, kita tambahkan aja. 40 kali 40, jawabannya adalah 50. Berarti nanti citra hasilnya yaitu yang 160 ini diubah menjadi 50. 50 berasal dari hasil ini. Nah, gitu. Nah, kalau kita tadi yang ditanyakan hanya F 3,3, yang berarti yang kalian kerjakan hanya 3,3 ini, yang 160 ini, hasilnya sekian. Gitu. Ini nggak usah dikerjain, karena tidak ditanyakan. Tapi kalau misalnya nanti ditanyakan, ya silahkan dikerjakan, caranya sama seperti yang di atas. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Nah, kemudian penerapan operator Robert pada MATLAB. Ini dengan menggunakan langsung aja menggunakan formula Robert. Tulis aja di sini Robert. Kemudian ini ada persen operator Robert. Ini artinya apa itu? Komen.
atau komentar gitu. Ini nanti tidak dieksekusi oleh MATLAB-nya gitu. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian Prewit. Prewit itu operator yang menggunakan 2 buah kernel tetapi 3 kali 3. Kalau Robert tadi kan 2 kali 2. Kalau ini 3 kali 3. Dengan magnitude gradiennya G seperti ini matriknya. Nah, ini rumusnya sama. Yang membedakan adalah kernelnya ini 3 kali 3 ini. Nah, di sini ada GX horizontal dan GY vertikal. Oke. Karena kernelnya berukuran 3 kali 3, maka F3,3 harus berada di tengah-tengah. Ini misalnya yang ditanyakan F3,3 ya. Lalu dihitung secara vertikal dan horizontal. Nah, ini contohnya. Diketahui sebuah citra akan dilakukan deteksi tepi F3,3. Ini kalau yang ditanyakan ini ya. Sama dengan 160. Ini citranya ini. Ini GX horizontal dan ini GY vertikal. Ingat, kalian jangan melihat dari yang diwarnain ini ya. Tetapi jangan melihat yang diwarnain ini ya, tetapi kalian lihat dari tengahnya ini. Dari nilai F3,3-nya ini 160. Nah, 160 itu GX horizontal terhadap 160 dan 150. Ini kan horizontal nih terhadap nilai ini. Nah, ini GX horizontal. Kenapa disebut horizontal? Ya karena ini 160 dilihat dari pinggirnya kanan kirinya. Ini kan horizontal gitu. Jadi tidak kalian lihat dari sini ya. Ini saya warnain ini karena ini yang akan dikalikan GX-nya ini. Makanya saya kasih warna. Tetapi disebut horizontal karena sekali lagi nilai 160 terhadap 160 dan 150 di samping kanan kirinya. Nah, ini sama seperti ini. GY vertikal itu bukan dari kanan kirinya, tetapi dari atas bawahnya. Terhadap 160 ini terhadap atas bawahnya. Berarti itu disebut GY vertikal. Ya. Ini saya warnain karena nanti ini untuk menghitung perkaliannya. Seperti itu. Oke. Lanjut ya. Nah, ini yang tadi GX horizontal sama dengan minus 1, ini ya, minus 1 dikalikan 200, ditambah, ini ingat mutlak, jangan lupa mutlak ya. Kemudian ditambah minus 1, kalikan 160, ya, ditambah minus 1, kalikan 140. Nah, harusnya ini ditambah 0 kalikan sekian, kalikan 180, kalikan 160, kalikan 120. Tetapi semua angka kalau dikalikan 0 kan jawabannya 0, sehingga kita nggak usah tulis gitu. Langsung aja 1 dikalikan 150, 1 dikalikan 150, ditambah 1 dikalikan 120. Nah, jawabannya adalah ini, 80. Ini kan harusnya sebelum dimutlakan ini minus 180, tapi setelah dimutlakan jawabannya 80. Nah, ini sama yang di vertikal. Nah, hasilnya dengan menggunakan Prewit, hasilnya seperti ini. Kalau formula secara keseluruhannya sama ya. Yang membedakan antara masing-masing operator yaitu kernelnya yang berbeda. Nah, hasilnya yang F3,3 berarti 170. Nilai dari sini. Nah, ini penerapan operator Prewit pada MATLAB. Sama aja ya, cuman ini diganti aja ini. Diganti operatornya aja. Ini hasilnya. Oke.
Kalau kita lihatnya seperti ini mungkin sama, kita mikirnya sama dengan yang Robert tadi. Nah, nanti kita akan bandingkan dari keempat operator tersebut dengan menggunakan MATLAB. Kemudian yang ketiga itu adalah operator Sobel. Operator yang menggunakan dua buah kernel, 3x3 GX dan GY dengan gradien G sebagai berikut rinciannya. Ini sama yang tadi penjelasannya, GX horizontal, GY vertikal. Nah, ini bisa diketahui sebuah citra dilakukan deteksi tepi pada F3,3160 tadi, yang GX horizontal, GX vertikal yang ini tadi. Udah ya. Kemudian caranya sama seperti yang tadi, hanya di sini kernelnya berbeda ya. Kalau tadi kan -1, -1, -1. Nah, ini -2. Dikalikan -2, perkaliannya sama. Kemudian yang ini juga sama seperti yang private tadi. Maka hasil H jika menggunakan Sobel, hasilnya adalah 228,4. Nah, kita bulatkan menjadi 228, karena ini di bawah 0,5 ya. Hasilnya adalah 160 tadi, kita ganti hasil citranya 228 dengan menggunakan Sobel. Penerapannya sama, cuman diganti operator Sobel. Ini ya. Oke, kemudian yang keempat, ini yang paling simpel dan paling mudah. Nah, operator Laplace ini operator yang menggunakan satu buah kernel 3x3. Ini G-nya, gradiennya. Diketahui sebuah citra dilakukan deteksi tepi pada F3,3. Ini ya. Dikalikan ya, 160 ini F3,3 kan ya. Hasilnya adalah sama, -1 dikalikan 200, ya kan. Kemudian -1 dikalikan 180, -1 dikalikan 150, ditambah -1 dikalikan 160, ditambah 8 dikalikan 160, ditambah -1 dikalikan 150, ditambah -1 kalikan 140, tambah -1 dikalikan 120, dan yang terakhir ditambah -1 dikalikan 120. Jawabannya adalah 60. Maka H 3,3 bila menggunakan Laplace hasilnya 60. Ini hasilnya. Nah, sedangkan ini penerapan operator Laplace-nya seperti ini. Menggunakan log ya. Operator Laplace-nya hasilnya adalah seperti ini. Dan kita akan perbandingan antara Robert, Sobel, Prewitt, dan Laplace. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini menggunakan Robert, Sobel, ya, Prewitt, dan Laplace. Kalian bisa mengambil kesimpulan sendiri ya, hasil dari hasil masing-masing operator. Nah, ini latihan ke-10. Buatlah deteksi tepi menggunakan MATLAB dengan metode Robert, Prewitt, dan Sobel. Kemudian ada kuis yang ke-10, yaitu diketahui citra berukuran sekian, 8,8 piksel ya. Lakukan deteksi tepi menggunakan Robert F2,2. 2,2 berarti dari sini ya, F2,2. 21212 berarti sini. Kemudian Prewitt 4,4, 1234, 1234 berarti sini. Kemudian yang menggunakan Sobel 6, yang tadi 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya. Silahkan dihitung, kemudian nanti silahkan diupload di Edmodo. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup ya. Insya Allah saya akan langsung menjawabnya. Oke, alhamdulillah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.